Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin kita membahas mengenai perselisihan antara Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, di mana beliau berselisih pandang dengan Imam Al-Qarrafi mengenai dalalatul am ala ba'di afradihi. Yang Qarrafi ini termasuk beliau muridnya Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Beliau bermadzhab Maliki, tapi kitabnya luar biasa, kitab mantiknya luar biasa. Di situ beliau berpendapat bahwa dalalatul am ala ba'di afradihi itu keluar dari 3 dalalah yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dalalah mutabaqah, tadammun, dan satu lagi dalalah apa? Iltizam. Dalalatul am ala ba'di afradihi tidak masuk ke situ. Waalaikumsalam. Nah, jadi menurut Imam Qarrafi dalalatul am ala ba'di afradihi ini menjadi dalalah nomor 4. Menurut siapa? Imam Al-Qarrafi. Hanya saja oleh Syekhul Islam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori pendapat ini, saya kalau bilang Syekhul Islam itu ingat tadi Ibnu Taimiyah. Oke. Nah, jadi menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, pendapat ini tidak benar karena menurut beliau dalalatul am ala ba'di afradihi ini seharusnya dimasukkan ke dalam dalalah mutabaqah. Kenapa? Karena misal contoh saya mengatakan ja'a abidi, kebetulan budak saya itu ada 3 atau 4 begitu, namanya Zaid, Amr, sama Bakar misalnya. Maka kata-kata saya ja'a abidi itu seolah-olah menempati satu qadhiyah tersendiri. Ja'a abidi yakni ja'a abidi Zaidun, ja'a abidi Amr, atau langsung ja'a Zaidun, ja'a Amr, seolah-olah seperti itu. Jadi ucapan saya ja'a abidi seolah-olah saya mengatakan ja'a Zaidun, ja'a Amr, ja'a dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalalatul am ala ba'di afradihi ini masuk ke dalam kriteria dalalah mutabaqah. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dalalah itu sendiri. Takrif atau definisi dari dalalah itu sendiri, di mana pembahasannya oleh beliau diakhirkan. Jadi beliau membahas pembagian dalalah dulu, setelah itu baru beliau membahas apa? Takrif atau definisi dari dalalah. Oke, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dalalatu hiya qawlu syai' bi halatin yalzamu min al-'ilmi bihi al-'ilmu bi syai'in akhar. Wal awwal ad-dal wal thani al-madlul. Fad-dal huwa alladhi yalzamu min al-'ilmi bihi al-'ilmu bi syai'in akhar. Wal madlul huwa alladhi yalzamu min al-'ilmi bi syai'in akhar al-'ilmu bihi. Wa qad bayyantuha fi syarhi adabil bahth. Nggih. Di sini beliau memulai ta'rifnya dengan apa yang disebut sebagai dalalah. Apa yang disebut sebagai apa? Apa yang disebut sebagai dalalah. Nah, menurut beliau, penghapusnya mana nih? Menurut beliau dalalah itu adalah kaunu syai'i bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Yang patut kita lihat di sini, kata-kata beliau kaunu syai'. Jadi beliau mengatakan kaunus syai', sehingga dalalah memang oleh beliau difahami sebagai wasitoh, perantara. Coba perhatikan. Kalau saya mengatakan misalnya, saya mengatakan al-asadu. Al-asad artinya singa, ya kan? Al-asad ini adalah lafadz, al-lafdhu, atau kalau disebut juga ad-dal, lafadz yang menunjukkan sesuatu. Apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah makna, ya kan? Apa maknanya? Hayawanun muftaris. Hewan yang buas. Hewan buas, ini makna. Ini apa? Makna. Atau al-madlul.
Jadi al-asad lafadznya, maknanya asad adalah hayawanun muftaris. Hayawanun muftaris disebut madlul. Nah, proses dari kaunul lafdhu, apa definisinya tadi? Kaunul lafdhu kaunus syai' bihalatin yalzimu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Kaunus syai' yalzimu minal ilmi bihi, keadaan. Jadi satu keadaan di mana ketika kita memahami syai' sesuatu, kita bisa mengetahui yang lain. Dengan kita mengetahui al-asad maknanya apa, maka kita bisa mengetahui hayawan muftaris. Nah, jadi dalalah itu adalah penghubung antara lafadz dengan makna. Ini disebut dalalah. Itu disebut dalalah. Kaunus syai' saya tulis di sini ternyata. Kaunus syai' bihalatin yalzimu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Jadi bisa juga, nah kalau dalam Hawashi itu, saya lupa bawa kitabnya, enggak apa. Kalau dalam Hawashi itu disebutkan kaunus syai' bihalatin. Kata-kata bihalatin itu maksudnya al-alaqah. Nah, ini dia. Penghubung. Kaunus syai' bihalatin. Jadi yang menghubungkan antara lafadz dengan makna itulah dalalah. Dalalah itu ada di antara lafadz dan makna. Apa? Dalalah itu ada di antara apa? Lafadz dan makna. Oke. Nah, penting untuk juga kita ketahui dan dibahas juga di sini nanti, bahwa ketika saya mengucapkan satu lafadz yang terlibat, ada berapa hal yang terlibat kira-kira? Ketika saya mengucapkan asad, yang terlibat ada dalalah. Pertama ada lafadz atau ada dal gitu aja. Ada adal, ada al-madlul, ada dalalah, atau ada lafadz, ada makna, sama satu lagi ada as-sami', pendengar. Karena ketika saya mengucapkan sesuatu, yang saya ucapkan adalah lafadz. Yang diterima pendengar apa? Ya lafadz tapi maknanya. Lafadz tapi secara makna. Sehingga di sini ada tiga hal yang terlibat, yaitu lafadz, makna, dan satunya lagi apa? As-sami'. Sehingga, nah ini penting. Definisi dalalah. Definisi dalalah, ini kan tadi kita definisikan apa tadi? Kaunus syai' kaunus syai' bihalatin yalzimu minal ilmi bi al-ilmi bi syai'in akhar. Ini salah satu definisi dalalah. Tapi dalalah, karena dia dalalah itu alaqah, dalalah itu hanya penghubung, maka tergantung. Kalau menghubungkan antara lafadz dengan makna, memang tarifnya begini. Tapi kalau menghubungkan, misalnya dalalah dilihat dari sisi lafadznya saja, dalalah dilihat dari sisi maknanya saja, dalalah dilihat dari sisi pendengar saja, itu nanti definisinya beda-beda. Maka di sini kita bisa katakan nisbatut dalalah wat'iyah ya ini. Al-wat'iyah bainal lafzi wal ma'na was sami'. Nisbat dalalah wat'iyah antara lafadz, makna dan pendengar. Misalnya kita nisbatkan kepada, atau kita idhofahkan, atau kita sandingkan, kita sandarkan kepada lafadz. Yudhofu ila al-lafadz. Maka definisinya adalah kaunul lafzi mata utriko fahima minhul ma'na. Mata utliqo fahima minhu al-ma'na. Itu ketika disandarkan kepada lafadz. Pokoknya dalalah itu kalau disandarkan kepada lafadz berarti definisinya atau maknanya adalah lafadz itu ketika diucapkan terfahami darinya makna. Kita bisa memahami dari lafadz itu satu makna. Jadi al-kaunul lafadz mata utliqo fuhima minhu al-ma'na. Bisa difahami minhu dari lafadz itu al-ma'na makna.
Kalau disandarkan kepada makna apa berarti? Ini kan disandarkan kepada lafadz. Kalau disandarkan kepada makna apa kira-kira? Al-makna al-mufham. Ya fuhimal makna aja. Tidak itlaqil lafaz. Fuhimal al-makna minhu atau infihamuhu. Terfahaminya makna dari lafadz. Jadi kalau lafadz ketika disebutkan difahami dari penyebutan lafadz itu makna. Tapi kalau makna terfahami minhu dari lafadz, selesai. Kalau disandarkan kepada sami, yudhofu ila sami. Kalau disandarkan kepada sami, maka definisinya adalah intiqalu dzihnihi ilal makna. Intiqalu dzihnihi ila al makna. Berpindahnya pemahaman si sami pendengar ilal makna kepada makna. Ya dia faham. Atau fahmuhu al makna. Memahaminya sami al makna kepada makna. Fahmuhu al makna. Jadi pahami? Ini gampang lah ini. Jadi saya cuma ingin menjelaskan dalalah itu karena dia alaqoh saja, penghubung antara al-dal dengan al-madrul, maka kita bisa definisikan dalalah atau kita bisa melihat dalalah dari 3 sudut pandang. Karena ada 3 hal yang terlibat di sini. Pertama sudut pandang lafadz, sudut pandang makna, dan ketiga sudut pandang sami pendengar. Oke. Nah kemudian kenapa? Jelek spidolnya. Ini ya. Oke. Nah kemudian, kita kembali membahas dalalah. Sebentar, coba saya lihat teksnya. Ya. Di sini beliau langsung ya membagi dalalah. Nggak apa-apa lah. Ini sudah saya terangkan sebenarnya kemarin, tapi nggak apa-apa. Saya ulang dikit aja. Jadi kan kemarin kita membahas dalalah dibagi menjadi 2 kan? Ad-dalalah ada 2. Dalalah definisinya ini sudah saya jelaskan. Dibagi menjadi 2. Ada dalalah lafziyah dan ada dalalah ghairu lafziyah. Oke. Yang dalalah ghairu lafziyah ada 3. Yang pertama apa? Wad'iyah. Kemudian akliyah. Kemudian tab'iyah. Wad'iyah ini oleh Syekhul Islam Zakaria disebut sebagai dalalah fi'liyah. Khusus dalalah ghairu lafziyah yang wad'iyah oleh beliau disebut dalalah fi'liyah. Nanti akan kita bahas. Disebut dalalah apa? Fi'liyah. Karena beliau memberi contoh ka isyarah, seperti isyarah. Kal khatti wal isyarah, ka dalalatil khatti wal isyarah. Seperti dalalahnya khat tulisan, wal isyarah dan isyarat. Oke. Kemudian dalalah lafziyah juga dibagi menjadi 3. Ada wad'iyah. Wad'iyah kita taruh sebelah sini aja. Wad'iyah, di sini ada akliyah. Juga sama apa? Satu lagi? Tab'iyah. Oke. Dalalah wad'iyah kita kemarin sudah kita bagi jadi 3. Ada dalalah mutabaqah, kemudian tadammun, kemudian 3 iltizam. Nah, sekarang dalalah iltizam ini dibagi menjadi 3 lagi. Dalalah iltizam dibagi menjadi 3. Ya. Cuman sebelumnya perlu saya terangkan bahwa dalalah mutabaqah ini kan tarifnya kan dalalah ala tamami maknahu kan begitu. Dalalatun ala tamami maknahu. Maka dalalah mutabaqah ini sifatnya adalah sifatnya wad'iyah. Wat itu ya apa namanya? Kesepakatan, artinya disepakati. Dalalah mutabaqah itu dalalah yang maknanya sudah disepakati.
Al-insan maknanya hayawanun natik. Memang sejak awal siapapun itu orang Arab ketika menyebut insan, yang dimaksud insan adalah hayawan natik, bukan batu, bukan kecoa, bukan kaleng kerupuk dan seterusnya. Kemudian ulama ada khilaf. Kalau dalalah wat'iyah yang mutabaqah itu wat'i, sifatnya wat'i, maka yang tadammun itu apa? Menurut Syekhul Islam Zakaria, tadammun ini akliyah. Iltizam juga akliyah. Sifatnya loh ya, bukan dari sisi lafziyah akliyah, bukan. Tetap tiga-tiganya wat'iyah. Tapi coba kita bedah satu-satu dulu aja. Mutabaqah tadi definisinya apa? Dalalatun ala tamami maknahu. Kalau tadammun definisinya apa? Dalalatun ala juz'i maknahu. Kalau iltizam dalalatun ala luzumi maknahu fil kharij gitu kan. Oke. Contohnya apa ini? Kemarin al-insan hayawan. Al-insan manusia adalah hayawan, benda hidup atau makhluk hidup. Hayawan saja atau natik saja. Oke. Ketika saya mengatakan al-insan dan maknanya adalah hayawan natik, itu artinya makna yang sudah wat'i, sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan oleh ya ahli bahasa, oleh siapapun itu. Pokoknya wat'i, ada kesepakatan di situ. Ada kesepakatan bahasa, ahli bahasa. Beda ketika saya mengatakan insan tapi yang saya maksud tadammun. Yang saya maksud tadammun, cuman hayawannya saja. Maka butuh akal, butuh perantara akal untuk memahami bahwa insan yang saya maksud adalah hayawan saja. Bisa dipahami? Misal, contoh yang lain. Ketika saya mengatakan rumah saya bocor, yang saya maksud apa? Gentengnya saja kan? Cuman gentengnya kan? Padahal definisi rumah dalam bahasa Indonesia, ahli bahasa Indonesia mesti sepakat yang namanya rumah itu nggak cuma gentengnya, tapi temboknya juga, pintunya juga, pondasinya juga. Tapi ketika saya mengatakan rumah saya bocor, maka akal kita yang mengarahkan akal kita bahwa yang bocor cuma genteng itu apa? Kan akal, bukan wat'i kan? Padahal secara wat'i, secara kesepakatan bahasa Indonesia, ya kan? Secara kesepakatan bahasa Indonesia yang namanya rumah itu nggak cuma genteng saja, tapi yo tembok, yo pondasi. Maka ketika saya mengatakan rumah saya bocor dan akal kamu memahami yang bocor cuma genteng, bukan temboknya, bukan pondasinya, itu berarti dalalah tadammun itu sifatnya wat'i. Akli. Karena yang mengarahkan pemahaman kita kepada gentengnya saja itu apa? Akal. Itu akal. Iltizam apa lagi? Apalagi? Ketika saya mengatakan misalnya es, ketika saya mengatakan es, maka di otakmu langsung terbayang dingin. Padahal definisi es itu bukan dingin sebetulnya. Es itu sesuatu yang membeku, misalnya ya, ini misalnya begitu. Sesuatu yang mencapai derajat tertentu dan dia membeku. Misalnya definisinya begitu. Nggak ada dingin-dinginnya, misalnya. Karena yang dingin belum tentu es. Sehingga kalau kamu dingin itu apa? Udara dingin bukan es. Sikap dia. Nah, sulit. Berat. Nah, jadi Rizky langsung sampai ngene Rizky. Nah, apa tadi? Jadi lali. Jadi ketika saya mengatakan ketika saya mengatakan es, maka yang terfikir adalah apa? Dingin. Siapa yang mengarahkan makna dingin ketika saya mengucapkan es? Akal. Maka disebut akliyah. Akliyah itu artinya sifatnya akli. Hanya saja beliau secara jujur mengatakan bahwa tapi yang di pendapat yang dipegang oleh aktsarul manatiqah, kebanyakan ahli mantik, kebanyakan logikawan, semua ini mutabaqah wat'i, tadammun wat'i, iltizam juga wat'i. Ya karena dia masuk satu rumpun wat'i. Masuk satu rumpun wat'i. Nah, ini menurut Syekh Zakaria. Wat'i, akli dan akli. Dalam kurung itu lebih tepatnya ke peranan gitu. Hah? Peranan dalam kurung itu. Jadi peranannya akal, walaupun peletakannya secara wat'i, tapi peranan untuk mengetahuinya itu akal. Perantara
perantara mengetahuinya. Ya, atau ya ini sebenarnya ini perantara ini. Tapi Lafzi aja itu nih, akli perantara. Tapi seandainya perantara akal kan masuk di akli aja kan seharusnya kan seperti itu. lo enggak kalau gitu kalau cuman mau akli-aklian semuanya yo kan pakai akal juga mikirnya. Dalam lafzi itu mikirnya pakai akal. Kita belajar bahasa itu kan pakai akal. Tapi artinya nah ini penting. Jadi yang dimaksud dengan dalalah lafziyah akliyah satu-satunya perantara memahami akal titik. Nah itu dia. Dalalah lafziyah tabiiyah satu-satunya perantara yang untuk memahami tabii. Kalau wat'iyah bukan satu-satunya akal berperan, ya kan? Akal berperan tapi kalau cuma akal saja nggak bisa. Harus wat'iyah itu karena memang udah disepakati sebelumnya. Tapi untuk memahami kesepakatan itu yo pakai akal. Kita nggak bicara akal itu di hayawan natik loh manusia itu. Semua pakai akal. Tapi kita mengatakan ini tadi itu makanya agak sulit juga menjelaskannya. Karena yang wat'iyah wat'i. Lah yo. Nah, ya oke. Hah? Yang wat'iyah wat'i yang mutabaqah kan wat'iyah wat'i kan. Bukan. Maksudnya enggak ini kan enggak ada kaitannya sama lafziyah wat'iyah. Dia cuman Syekhul Islam Zakaria itu cuman ngasih wadalalah mutabaqah apa? Bentar. Mana tadi? Wadalalah bentar. Oh lafziyah ya, bukan wat'iyah, sorry. Wadalalatul mutabaqah lafziyah wal ukhrayan akliyatan. Jadi ini lafziyah. Ya sama sih. Ya enggak sama, cuman maksudnya Tetap pakai akal juga. lafziyah. Di mutabaqah itu adalah lafziyah, maksudnya sama. Enggak jauh kan Muhammad. Enggak. Itu tadi yang saya bilang bahwa dalalah mutabaqah itu memang hanya difahami lewat makna lafadznya saja sudah. Memang wat'i lah karena lafadznya itu wat'i maka perantara atau sifat. Saya lebih enak nyebutnya sifat. Sifatnya itu lafzi udah. Kalau ini sifatnya akli. Kenapa? Karena menurut beliau untuk memahami rumah yang dimaksud adalah gentengnya saja itu akal. Kemudian apa? Iltizam. Jadi pahami? Nah sekarang dalalah iltizam itu dibagi menjadi 3. Oh ya, terus ada satu penjelasan lagi dari Imam Zakaria. Beliau mengatakan dalalah mutabaqah ini dibagi 2. Ada yang kan dalalah mutabaqah itu dalalatun ala tamami maknahu. Lah sekarang makna itu kan ada 2. Ada makna basit dan ada makna murakkab, ya kan? Ada yang basit dan ada yang murakkab. Yang basit contohnya apa? Jauhar. Al-jauhar. Nah, ketika maknanya itu basit, maka dia la tadhammuna lahu. Enggak punya dalalah tadhammun. Karena kan dalalah tadhammun itu apa? Definisinya juz'u maknahu, bagian dari maknanya. Insan maknanya hayawan natik. Berarti kalau saya menyebut insan, yang saya maksud cuma hayawan saja atau natik saja, berarti juz'u maknahu, bagian dari maknanya. Tapi ketika maknanya itu basit, jauhar itu enggak ada maknanya. Jauhar bukan enggak ada maknanya itu juz'un la yatajazza. Tapi itu seperti yang sudah saya terangkan itu. Juz'un la yatajazza itu bukan definisi. Itu lebih ke apa ya? Terpaksa. Ya, karena terpaksa. Karena kita enggak sulit enggak bisa mendefinisikan jauhar secara secara hatam. Wahid bas. Nah, enggak bisa, sulit. Seperti nuktoh juga sama, nuktoh titik. Nuktoh itu titik. Gimana cara mendefinisikannya? Nggak bisa, sulit. Oke. Karena mutabaqah itu ada yang tidak memiliki dalalah tadhammun. Seperti apa? Jauhar contohnya. Nggak ada dalalah tadhammunnya, nggak ada. Kalau yang murakkab jelas ada. Contohnya apa? Ya al-insan. Oke. Bisa dipahami? Tadi kenapa bisa disebut lafziyah, Bu? Perbedaan sama akliyah kan hanya jalan akal. Karena dia cara untuk memahaminya lewat lafadznya saja. Insan itu maknanya apa? Hayawan natik. Yang memaknai itu sebagai hayawan natik apa? Kesepakatan kan? Berarti kita nggak maksudnya akal tidak terlalu berperan di situ. Dia berperan dikit.
Ya tetap berperan, maksudnya di seluruh kehidupan kita akal berperan. Cuman maksudnya lebih banyak peranan kita faham dari wat'inya atau lafadznya daripada akal kita. Sama kayak tadhamun juga. Kalau tadhamun itu banyak akalnya, lebih ke banyak akalnya. Apalagi iltizam. Kalau iltizam itu kan di luar dari apa? Makna. Walaupun wat'i itu artinya disepakati. Jadi nggak boleh kamu buat dalalah iltizam sendiri. Misalnya, jadi kayak misalnya burung gagak. Burung gagak dalalah iltizamnya apa? Hitam. Jadi kalau saya mengatakan orang ini sudah seperti gagak, berarti apa? Orang ini hitam. Orang ini seperti singa, berarti orang ini apa? Pemberani, kan begitu. Semua diterjang. Apa masalahnya? Walah, terobos. Misalnya begitu. Misalnya pemberani. Nggak boleh misalnya kamu, oke, saya mau buat dalalah sendiri. Misalnya kecoa. Apa yang kira-kira khas dari kecoa? Oh, yang khas dari kecoa adalah bau. Berarti kalau ada teman saya nggak pernah mandi, saya sebut kecoa. Wah, orang ini kecoa betul orang ini. Artinya nggak pernah mandi. Loh, nggak boleh. Itu namanya kamu buat dalalah iltizam sendiri. Itu nggak wat'i, maksudnya bukan nggak boleh ya. Artinya terserah, bebas. Tapi itu tidak wat'i. Sehingga kalau kamu ngomong sama orang, kok orangnya nggak nyambung, ya jangan salahkan. Karena itu tidak wat'i. Nah, teman saya dulu ada yang dipanggil coro. Serius, coro itu bahasa Jawa. Artinya ya apa? Kecoa. Coro. Kenapa? Karena bau. Adalah iltizam. Tapi itu tidak wat'i. Nah, dalalah iltizam ini dibagi menjadi 3. Ada yang dilihat dari sisi luzumnya, kelazimannya. Ada yang luzum dhihni wa khariji. Dhihni wa khariji. Ada yang luzum khariji saja, dhihni saja. Ada yang terakhir luzum khariji saja. Apa maksudnya luzum dhihni wa khariji? Maksudnya adalah kelazimannya atau implikasi maknanya. Ya, implikasi maknanya itu bisa dikonfirmasi oleh akal plus alam realitas, plus realitas. Akal kita bisa menerima makna itu benar, terus secara realitas kita bisa mengkonfirmasi, oh ternyata benar. Contohnya apa? Al-insan maknanya maknanya adalah qabilun lil ilmi, bisa menerima ilmu. Atau qabilun lil kitabah, misalnya sonatil kitabah, membuat tulisan. Ketika saya mengatakan insan, karena insan itu definisinya hayawan natik, makhluk atau makhluk hidup yang natik berpikir, maka dalalah iltizamnya adalah apa? Qabilun lil ilmu, berarti manusia itu dia bisa menerima ilmu. Dalalahnya begitu. Karena insan itu bisa menerima ilmu secara akal, ya kan? Ya enggak? Definisinya insan hayawan natik. Berarti akal kita, dhihni kita menerima bahwa manusia itu qabilun lil ilmi, bisa memahami ilmu. Terus kita lihat nih di alam realitas, kira-kira betul nggak manusia bisa paham ilmu? Oh, ternyata betul. Ketika diajar mantik ngangguk-ngangguk, berarti paham. Berarti secara realitas betul. Jadi artinya luzum iltizamnya itu bisa dikonfirmasi oleh dhihni, akal, dan khariji, realitas. Ada yang cuma luzum dhihni saja, tidak ada di alam realitas. Contohnya apa? Basor lil ama. Makna basor lil ama. Makna basor lil ama. Penglihatan. Ketika ada saya mengatakan orang ini buta, artinya yang terbayang di otak kita adalah penglihatan. Dia tidak memiliki penglihatan. Kenapa? Karena seharusnya manusia itu umumnya bisa melihat. Kok ini dia buta, berarti dia tidak punya penglihatan. Padahal antara buta dengan penglihatan dua hal yang berbeda. Di alam realitas ketika kita melihat orang buta, nggak ada yang melihat. Buta yo nggak bisa melihat semua. Tapi ketika kita disebutkan orang buta, langsung terbayang di otak kita kebalikannya. Oh, penglihatan. Terbayang aja, terbayang.
Ya itu namanya apa? Luzum dhihni. Cuman ada di otak saja. Tapi di alam realitas nggak ada. Orang kalau buta ya nggak punya penglihatan. Lah ada yang cuman luzum khariji. Seperti kalau saya mengatakan misalnya fulan ghurab, atau makna ghurab lil aswad. Makna ghurab lil aswad. Makna burung gagak lil aswad. Burung gagak yang maknanya yang dimaksudkan adalah hitam, warna hitam. Dia itu sudah seperti gagak, maksudnya dia hitam. Nah, dari mana makna hitam itu kita tangkap dari huruf? Apakah dari akal? Kalau ada orang pertama kali misalnya dikasih tahu definisi huruf, huruf itu, gagak itu definisinya adalah hewan yang begini. Dalam definisi gagak nggak ada kata-kata hitam, tidak disebutkan. Apakah akan terbayang gagak yang warnanya putih, merah, jingga, kelabu dan seterusnya? Ya terbayang aja. Ada burung namanya gagak begini, langsung terbayang, oh mungkin burung ini warnanya putih. Setelah dicek di alam nyata ternyata hitam, dan semua gagak hitam setelah dicek di alam nyata. Nah, jadi luzum antara huruf dengan makna aswad ini luzumnya luzum khariji. Artinya hanya bisa dikonfirmasi lewat realitas, tidak bisa dikonfirmasi lewat akal. Murni akal nggak bisa. Hanya bisa dikonfirmasi lewat realitas. Contoh lagi, zinji, orang ini negro. Nah, kalau misalnya kamu negro maksudnya apa? Maksudnya hitam. Misalnya kamu, orang ini nggak pernah lihat orang negro sebelumnya, nggak pernah ke negro juga sama sekali. Terus dikasih tahu negro itu adalah salah satu negara di Afrika. Titik. Sudah sampai situ aja definisinya. Salah satu negara di Afrika, di sebelah utaranya mana, di sebelah selatannya mana, misalnya begitu. Namanya negro. Presidennya ini dan seterusnya lah. Nah, terus kemudian tiba-tiba ada orang bilang, wah kamu negro. Negro itu bayangannya orang Afrika. Orang Afrika berarti ya mungkin dia putih. Bisa aja kan bayangkan orang Afrika putih. Kenapa kamu gedek-gedek? Maksudmu, oh bisa ya. Ya bisa aja. Oh dia India. Dalalahnya dalalah ini ya. Dalalah ghairul lafdhi yang ya. Di luzum khariji itu hanya bisa dikonfirmasi lewat alam realitas. Setelah kita ke negro, ke daerah negro sana, kita baru melihat, oh ternyata memang orang negro itu nggak ada yang putih. Kecuali kalau percampuran ya, peranakan dari luar, wallahu alam. Tapi ini saya bukan rasis ya, ini contohnya disebutkan di kitabnya Imam Zakaria Al-Ansori. Jadi saya nggak ngarang. Nah, kemudian kata beliau, luzum dhihni khariji mu'tabar. Kemudian luzum dhihni saja mu'tabar juga. Tapi luzum khariji ghairu mu'tabar. Tidak mu'tabar. Maksudnya tidak mu'tabar itu apa? Tidak mu'tabar itu kalau orang cuman berpegang pada luzum yang hanya bisa dikonfirmasi di alam kharij, maka tidak mu'tabar artinya kalau kamu sedang berdiskusi sama orang terus kamu pakai dalalah iltizam yang luzum khariji, nggak mu'tabar, nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Kenapa nggak mu'tabar? Karena kalau khariji, luzum khariji, kelaziman makna itu harus bisa dikonfirmasi lewat apa namanya? Lewat alam realitas. Maka nanti luzum dhihni saja tidak mu'tabar. Karena luzum dhihni itu di alam realitas nggak ada. Jadi kalau misalnya luzum khariji dijadikan apa? Dijadikan syarat, dijadikan sebagai syarat, maka nanti luzum dhihni dia tidak mu'tabar. Padahal luzum dhihni itu lebih kuat daripada luzum khariji. Loh iya, kamu mengucapkan buta, langsung terfikir basor, penglihatan, dengan mengucapkan huruf terus terfikir hitam, itu kan kita bisa tahu bahwa lebih kuat keterikatan antara dhihni, luzum dhihni daripada luzum khariji saja. Sehingga kalau luzum khariji itu dijadikan syarat, maka nanti yang dhihni saja tidak mu'tabar. Oke, bisa difahami? Yang luzum dhihni wa khariji berarti dua-duanya gitu, Bang. Maksudnya? Iya. Luzum dhihni wa khariji dua-duanya. Qabilul ilmi berarti gimana? Ya, qabilul ilmi kan bisa menerima ilmu, bisa memahami ilmu. Tapi ada yang enggak.
potensi kan. Qabilun lil ilmi itu hanya punya potensi menerima ilmu, karena kalau kita lihat pertama, kita lihat dari sisi apa namanya? Dari sisi definisi manusia. Al insan hayawan natik kan begitu. Hayawan natik itu artinya bisa berpikir. Dari bisa berpikir itu luzum dhihni kita mengatakan oke, kalau memang bisa berpikir berarti dia bisa menerima ilmu. Terus kita lihat di alam realitas, oh ternyata memang betul bisa menerima ilmu. Lah, pertanyaannya ilmunya ilmu apa kan begitu? Ilmu kan tingkatannya macam-macam. Asal dia bisa menerima ilmu bahwa ilmu paling dasar deh, pokoknya ilmu paling dasar, bisa mengkelompokkan juz'iyat menjadi kulli, itu sudah ilmu paling dasar. Dia bisa membedakan, oh ini apa namanya, ini Haidar, ini Farhan, ini Firos, ini Dion, ini siapa namanya, Zidan dan seterusnya. Ini punya kesamaan. Apa kesamaannya? Punya kaki. Oh bukan, kambing juga punya kaki, monyet juga punya kaki, kecoa juga punya kaki. Yang kesamaan khas mereka apa? Mata. Loh, kambing punya mata juga, monyet punya mata juga, rambut, semua juga punya rambut. Akal, berakal. Oke, kalau gitu mereka hayawan al-aqil atau an-natik. Nah, diambil satu pemahaman umum yang membedakan orang-orang ini dengan kecoa, monyet, bonobo, simpanse dan seterusnya, itu adalah akil. Kalau bonobo, simpanse bonobo, simpanse itu tidak akil dia. Nah, dengan model ilmu seperti itu sudah membedakan manusia ini dengan hewan. Jadi jangan dibayangkan qabilul ilmi itu harus bisa filsafat, bisa memahami filsafat metafisika, bisa memahami, enggak perlu. Bisa memahami kimia, biologi, enggak perlu. Cukup dia bisa membedakan, oh ini manusia. Nanti kalau dia masuk kandang kambing, oh ini kambing, ini hewan, ini manusia. Oh beda. Nah, itu udah ilmu itu. Itu udah ilmu. Nggih. Pertanyaan. Ya. Itu apa namanya? Yang gue ribut apa? Luzum khariji itu kan seandainya kita kan secara akal kan nggak menerima nih awalnya, kita belum tahu apa-apa. Kemudian kita melihat di realitas ternyata penggunaan huruf itu wat'i untuk hitam. Nah, setelah kita mengetahui itu kan akhirnya menjadi luzum dhihni dan khariji. Jadi bisa bukan luzum dhihni wal khariji. Ya akhirnya kan seperti itu. Enggak, loh. Setelah saya tahu nih. Enggak, lah iya, tapi kan pada awalnya dia hanya bisa dikonfirmasi lewat realitas. Beda sama yang luzum dhihni wa khariji. Luzum dhihni wa khariji mula-mula dhihni dulu. Jadi yang awal itu harus dhihni dulu. Dhihninya menerima, terus kemudian dicek di alam realitas. Bener nggak nih? Di apa namanya? Faktanya bener nggak? Dicek, oh ternyata bener. Akhirnya luzum dhihni wa khariji. Tapi kalau sejak awal itu di dhihni nggak terbayang, cuman bisa di kharij, berarti harus istiqra dulu. Lah itu tidak mutabar. Maksudnya tidak mutabar itu bukan berarti nggak boleh dipakai ya. Kayak gini loh, kayak dalalah ghairul lafdhiyah, bukan berarti nggak boleh dipakai. Itu kuat loh dalalahnya. Sains pakai dalalah itu loh. Jangan sains itu pakai dalalah itu. Tatabbu'ul juz'iyat ilal kulliyat itu pakai dalalah tabi'iyah yang ghairul lafdhiyah. Gimana coba? Sains sekarang bisa maju pakai dalalah itu. Lah tapi mantik itu, kenapa nggak pakai dalalah itu? Karena dia pengen ilmu yang pasti, ilmu yang absolut, yang tidak menyisakan keraguan sama sekali. Kan tujuannya itu. Kita bukan nggak pakai itu, bukan kita tidak menganggap itu sebagai ilmu loh, itu ilmu. Sains pakai itu. Sains kemudian filsafat apalagi. Kalau ya filsafat tuh macam-macam ya ininya. Ada yang filsafat yang ketat juga, ada yang longgar, ya macam-macam lah. Tapi ala kulli hal apa namanya? Yang namanya dalalah itu yang dipakai oleh manatikoh ahli mantik. Kenapa cuman dalalah wat'iyah, kemudian yang wat'iyah itu nanti iltizam cuman luzum dhihni khariji atau dhihni saja, itu karena kita pengen menghasilkan satu kesimpulan yang absolut, yang tidak bisa diragukan, karena ini nanti menjadi basis kita untuk membangun akidah, kan begitu. Jadi membangun akidah itu nggak boleh dari sesuatu yang meragukan, masih dhon. Lah ini yang lain-lain ini dhon, bisa dhon semua nih, wat'i, akli dan seterusnya itu bisa dhon semua. Yang ghairul lafzi loh ya. Atau yang lafzi tapi yang wat'i, itu ya itu dhon. Tapi sains pakai itu dan maju aja. Jadi dalalah itu yang kita terima karena kepastiannya itu tidak menyisakan keraguan. Jadi kalau misalnya mau disebut luzum dhihni wal khariji itu emang dari awal tuh harus benar-benar yakin ya bang? Iya. Allahu Akbar. Ya. Itu kayaknya maknanya ketiadaan penglihatan nggak sih? Mana? Bila ama pada orang buta. Enggak juga.
Ya al-basar lil ama. Bukan ada basar. Enggak, bukan. Di sini beliau ngasih contohnya. Mana sih, bentar. Ya. Kal basar lil ama. Nah, kenapa kok kita bisa memikirkan basor? Ketika kita menyebutkan ama, kenapa yang kita terpikirkan basor? Karena li'annal ama adamul basor amma min sya'nihi ayyakuna basiron. Karena ama, kebutaan itu adamul basor, ketiadaan penglihatan, amma min sya'nihi, dari yang seharusnya manusia itu ayyakuna basiron, bisa melihat. Jadi makna basir, makna melihat itu kita tangkap dari situ. Harusnya dia bisa melihat, tapi ini buta, berarti dia nggak bisa melihat. Yang kita jadi beliau pengen menyebutkan bahwa akal kita itu memproses orang yang buta itu harusnya bisa melihat, tapi kali ini dia tidak bisa melihat. Harusnya bisa melihat lah. Kata-kata iltizamnya, luzumnya harusnya bisa melihat itu dari mana? Dari akal. Karena kita ya akal aja. Karena manusia itu ya biasanya bisa melihat. Contoh kontennya apa? Contoh kan kalau misalkan kayak guru kan dia al-guru datang pada Quran datang. Kalau amal contohnya dia al-amma. Oh enggak. Cara memahami dalalah iltizam itu enggak mesti kayak gitu. Enggak mesti harus. Ya kayak misalnya saya bilang ja'al insan, apa terus terpikir olehmu, oh berarti dia penulis. Ya enggak mesti penulis, tapi kan kita bisa membayangkan bahwa dia itu punya potensi untuk menulis. Enggak mesti harus menulis. Terus saya bilang ini juga ja'al ama, telah datang orang buta. Terus otak kita ya akan memproses bahwa oh dia itu sebetulnya harusnya bisa melihat, tapi karena penglihatannya ini terhalang oleh kebutaan, maka nah jadi ini saya itu sebenarnya mau saya jelaskan nanti, tapi nggak apa. Jadi adam wal ama itu ada khilaf para ulama. Adam wal ama itu hubungannya apa? Adam wal malakah atau apa? Adam wal malakah atau misalnya tadadud. Kalau adam wal malakah adam wal malakah berarti buta itu dianggap sebagai ketiadaan melihat. Kalau basor dianggap sebagai memiliki penglihatan. Kalau tadadud berarti dianggap kebutaan dan penglihatan itu bertentangan, sifatnya bertentangan. Artinya kalau kamu buta, ya mesti nggak mungkin kamu bisa melihat. Sudah nggak mungkin bisa melihat, tadadud ya, bertentangan. Kalau adam wal malakah itu nggak bertentangan. Berarti ada orang misalnya ada nggak orang buta warna. Nah, mungkin buta warna terus tapi bisa melihat yang lain gitu-gitu. Kebutaan nisbi. Tapi enggak gini. Adam wal malakah itu yang saya pahami ya, Adam wal malakah itu kalau misalnya ketiadaannya itu tidak mengharuskan tidak ada selamanya. Artinya ketiadaannya bisa dihilangkan digantikan dengan keberadaan. Itu adam wal malakah. Adam itu ketiadaan, malakah kepemilikan. Kalau kamu sekarang nggak punya mobil, bisa nggak suatu saat kamu punya mobil? Bisa aja. Kalau sekarang kamu nggak punya ilmu, suatu saat punya ilmu bisa nggak? Bisa aja. Sama. Kalau kamu sekarang nggak punya penglihatan, suatu saat punya penglihatan bisa nggak? Bisa aja. Dan dokter zaman sekarang sudah membuktikan itu. Orang seperti Farhad yang minusnya tinggi itu bisa disembuhkan. Dan buta itu bisa disembuhkan. Siapa bilang buta itu bisa wallah alam ya. Pokoknya bisa diganti dengan pokoknya matanya itu apanya begitu, dari bagian mata yang rusak atau yang apa begitu diganti, akhirnya bisa melihat. Kalau tadadud itu sama kayak gerak diam. Kalau kamu sudah gerak, nggak mungkin diam sudah. Tadadud bertentangan. Kalau kamu diam, itu nggak bisa gerak. Kalau kamu sudah buta, nggak mungkin bisa melihat. Selesai. Itu tadadud. Tapi di sini kita memahaminya apa? Adam wal malakah. Berarti hilafnya antara tadadud dan itu sama Adam sama malakah. Kenapa? Luzum zihninya hilafnya di Adam dan malakah sama tadadud tadi. Maksudnya? Hilafnya. Khilaf apa nih? Hilaf yang tadi tentang Makna basor dan ama. Oh, hubungan antara basor dan ama. Iya, khilafnya itu khilaf antara basor dan ama saja, bukan kok. Nggak ada, pokoknya ini keterangan saya barusan nggak ada kaitannya sama dalalah ilzam, nggak ada kaitannya. Tapi gerak dan diam itu tadadud. Nggak bisa kita katakan kalau apa gerak berarti dia malakal harokah, kalau itu berarti adamul harokah.
Bisa juga. Dan kalau katakan tadi kan apa namanya? Kalau ada dermaka tuh kadang kita bisa dapat, kadang bisa hilang gitu kan. Nah kan gerak kan kita juga bisa diem. Bisa diem juga, berarti kan adamul harokat juga. Wallahu alam ya. Kayaknya ada yang belum saya pahami dari istilah adamul malakah sama tadadud. Tapi ala kulli hal itu bukan pembahasan kita, jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikir. Kalau nggak tahu ya sudah, bilang aja nggak tahu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan ini karena nanti nggak khatam-khatam. Oke. Wa dalalah ya kaunu syai' bi halatin yalzimu minal ilmi bi al-ilmu bi syai'in akhar. Ini sudah saya jelaskan tadi. Dalalah itu adalah kaunu syai', yakni keadaan sesuatu bi halatin, yakni halah tadi saya artikan alaqah, yakni bi alaqatin, dengan satu hubungan keterkaitan. Yalzamu minal ilmi bihi, yang mengharuskan minal ilmi bihi, mengetahuinya, al ilmu bi syai'in akhar, mengetahui hal yang lain. Al ilmu bihi itu lazim, al ilmu bi syai'in akhar itu malzum. Oke, wal awal ad-dal. Nah, yang pertama yakni al ilmu bihi itu disebut ad-dal, wa tsani yang kedua al ilmu bi syai'in akhar disebut al madlul. Kemudian faddal, dal adalah huwa alladzi yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bi syai'in akhar. Dal adalah sesuatu yang berimplikasi dengan mengetahuinya kita mengetahui sesuatu yang lain, yakni lafat asad, implikasinya dengan kita mengetahuinya maka kita bisa mengetahui sesuatu yang lain, yaitu hayawan muftaris. Kalau madlul huwa alladzi yalzamu minal ilmi bi syai'in akhar al-ilmu bihi. Madlul adalah madlul adalah hasil dari kita mengetahui sesuatu itu, sesuatu yang lain, ya kan? Hasil dari kita mengetahui sesuatu yang lain. Alladzi yalzamu minal ilmi bi syai'in akhar. Yang implikasi dari mengetahui sesuatu yang lain, al-ilmu bi, kita bisa mendapatkan pemahaman itu. Hayawan muftaris kita dapatkan setelah kita memahami al-asad. Waqad bayantuha fi syarhi adabil bahthi. Nah, beliau punya kitab Syarah Adabul Bahthi wal Munadharah, walaupun saya belum pernah baca dan belum pernah tahu judulnya apa. Nggih. Nah, nggih, lanjut baca. Wad-dalalatu tanqasimu ila fi'liyah kadalalatil khatti wal isyarah. Nah, sampai di sini beliau membagi dalalah cuma 4. Beliau cuma bagi dalalah cuma 4. Apa saja? Yang beliau sebutkan itu dalalahnya cuma ini akli fi'liyah, ya kan? Dalalah fi'liyah 1 disebutkan Imam Zakaria Al-Ansori. Kemudian dalalah akliyah yang lafdhiyah yang tabi'iyah, lafdhiyah yang wat'iyah. 2 dalalah ghairul lafdhiyah yang akliyah tabi'iyah sama Syekhul Islam Zakaria tidak disebutkan. Lanjut, karena memang di Isaguji tidak ada. Waqiyah kadalalatil lafdhi ala lafidhihi. Wa tabi'iyah kadalalatil unaini anin. Rengkekan. Ya, rengkekan. Erangan. Lanjut. Wa wad'iyatin wa hiya kaunu syai' bihaitsu mata utliqa fuhima minul ma'na wa hiya al-muradatu. Aywa. Jadi wa dalalah tanqasim ila fi'liyah. Dalalah itu dibagi menjadi ada fi'liyah. Contohnya apa dalalah fi'liyah? Dalalatul khat wal isyarah. Dalalahnya tulisan dan isyarah. Berarti ini masuk apa? Dalalah apa tadi? Nah, ghairul lafdhiyah yang wat'iyah. Kemudian akliyah. Akliyah itu masuk yang lafdhiyah akliyah. Contohnya kadalalatil lafdhi ala lafidhihi. Dalalahnya orang yang mengucapkan sesuatu menunjukkan ada yang mengucapkan. Berarti dalalah lafdhiyah yang akliyah. Kemudian wa tabi'iyah. Tabi'iyah apa? Dalalatil anin 'alal wajah. Kalau orang itu merengek atau mengerang, berarti dalalah 'alal wajah menunjukkan ada sakit. Orang ini sakit. Itu tabi'i. Tabi'i yang lafzi karena ada lafadz di situ, lafadz rengekan, suara. Terus terakhir wat'iyah wa hiya qaulul lafzi bihaitsu mata utrika fu minul makna. Ini seperti yang kita bahas, wa hiya al muradahuna, dalalah wat'iyah inilah yang kita bahas dalam ilmu mantik. Selainnya tidak kita bahas. Oke? Lanjut. Walamma kanatid dalalatu nisbatan bainal lafzi wal ma'na bal bainahuma wa bainas sami'. U'turibat idhafatuha U'tubirat idhafatuha taratan ila al-lafz fatufassira bidzalik wa taratan ila al-ma'na fatufassar bifahmil ma'na minhu ay infiham wa taratan ila sami' fatufassaru bifahmihil ma'na ay intiqala dhihni ilaihi wa fahma qawluhu in kana lahu juz'un
annal mutabaqata la tastalzimu at-tadammuna wa kadza la tastalzimu al-iltizama khilafan li Fakhri Ar-Razi. Aywa. Wa amma tadammun. Dah. Oh ya, enggak terus. Wa amma tadammun wal iltizam fastalzimani al-mutabaqata daruratan. Nah, ini penting ini. Jadi ini sudah saya terangkan tadi nih di awal, coba perhatikan. Walamma kanat ad-dalalah nisbatan bainal lafzi wal makna. Dalalah itu kan cuma nisbat, ya kan? Nisbat antara, jadi dia itu perantara yang menengah-nengahi antara lafaz dengan makna. Karena dalalah itu adalah nisbat antara lafaz dengan makna, bahkan bal bainahuma wa bainas sami, bukan hanya lafaz dengan makna, tapi yang terlibat juga sami. Antara lafaz makna wa bainas sami dan sami pendengar. Maka u'tubirat idhofatuha taratan ilal lafzi. Kadang-kadang dalalah itu dilihat dari sudut pandang lafaz saja. Fatufassaru bidzalik, maka ditafsiri atau dimaknai, ditakrifi seperti itu, yakni takrifnya apa? Qaunul lafzi bihaitsu mata utliqa fuhima minhul makna. Fatufassaru wa taratan ilal makna, kadang diidhofakan kepada makna. Artinya apa? Ketika diidhofakan kepada makna, maka dalalah itu artinya adalah fahmul makna minhu. Tuh, fahmul makna minhu ai infihamuhu. Ai infihamuhu. Wa taratan ila sami, kadang diidhofakan kepada sami, pendengar. Maknanya apa? Fatufassaru bifahmihi al makna. Si sami bisa memahami makna. Dalalah, maknanya dalalah begitu. Ai intiqalu dzihni ilaih, berpindahnya zihinnya sami ilaihi kepada makna. Paham sampai sini? Jelas ya? Oke. Wa afhama qaulahu. Kemudian ini beliau maksudnya penulis Isaguji dapat difahami dari ucapannya Syekh Athiruddin Al-Abhari kata-kata ingkana lahu juz'un. Ingkana lahu juz'un. Apa maknanya ingkana lahu juz'un? Jadi kan beliau Syekh Athiruddin Al-Abhari mengatakan dalalah mana tadi? Syuf. Dalalah tadammun itu apa? Dalalatun ala juz'i maknahu. Terus oleh Syekh Athiruddin Al-Abhari ditambah kata-kata ingkana lahu juz'un kalau memang kalimat itu secara wat'i punya juz'u, artinya murakkab. Tapi kalau tidak murakkab maka tidak ada dalalah tidak ada dalalah tadammun. Maka di sini beliau mengatakan annal mutabaqah la tastalzimu at-tadammun wa kadza la tastalzimu al-iltizam khilafan lil Fakhri Ar-Razi. Jadi menurut beliau dalalah mutabaqah itu tidak harus memiliki dalalah tadammun dan tidak harus memiliki dalalah iltizam. Contoh, dalalah mutabaqah yang basit enggak punya tadammun. Dalalah mutabaqah yang tidak ada makna kharijnya, tidak ada dalalah iltizamnya. Jadi dalalah mutabaqah itu tidak mesti harus punya tadammun dan tidak harus punya iltizam, enggak harus. Nah, jadi mutabaqah itu la yastalzimu apa? La yastalzimu at-tadammun wal iltizam. Ada nggak dalalah mutabaqah yang nggak punya tadammun, nggak punya iltizam? Ya jauhar. Jauhar itu nggak ada nggak dalalah tadammunnya? Nggak ada. Iltizamnya ada? Nggak ada juga. Jauhar. Oke. Kemudian kalau dalalah tadammun sudah pasti punya dalalah mutabaqah. Karena tadammun itu juz'un, wal juz'u minal kul, wal juz'u minal kul. Sehingga kalau dalalah tadammun ada, pasti dalalah mutabaqah juga ada. Nah, dalalah tadammun ini berarti dia yastalzimu al-mutabaqah. Al-mutabaqah. Udah pasti punya mutabaqah, pasti. Kemudian ada kalau iltizam juga pasti punya mutabaqah. Jadi semua dalalah pasti punya mutabaqah, hanya saja yang mutabaqah belum tentu punya tadammun, mutabaqah juga belum tentu punya iltizam. Tapi kalau tadammun pasti punya mutabaqah, iltizam pasti punya mutabaqah. Nah, jadi yastalzimu al-mutabaqah. Yastalzimu al-mutabaqah. Bahkan ada nanti lafadz yang misalnya dalalahnya itu cuman tadammun dan mutabaqah tanpa iltizam, atau iltizam dan mutabaqah tanpa tadammun. Pokoknya mutabaqah nggak mungkin dibagi, nggak mungkin terlewat, tidak mungkin tidak masuk, mesti masuk. Jadi ada lafadz yang cuma punya mutabaqah dan tadammun, ada lafadz yang cuma punya mutabaqah dan iltizam, ada lafadz yang punya tiga-tiganya, ada lafadz yang cuma punya mutabaqah saja. Gitu loh. Bisa difahami? Kebayang? Oke.
Contohnya apa misalnya? Dalalah iltizam yang tidak punya mutobaqah. Dalalah iltizam yang tidak punya tadammun. Dalalah iltizam punya mutobaqah tapi nggak punya tadammun. Ada nggak? Ada. Dalam Idahul Mubham disebutkan an-nuqtah, titik. Lah saya itu awalnya bingung, kenapa titik? Apa bedanya sama jauhar? Oh, ternyata titik itu istilah dalam filsafat nuqtah. Nuqtah itu istilah falsafi. Saya baca di apa itu namanya? Mu'jamu mustalahatil falasifah kalau nggak salah. Pokoknya intinya itu kamus tentang istilah-istilah falsafi lah. Lah nuqtah itu tidak ada definisinya. Berarti dia basit seperti jauhar. Artinya nggak punya apa namanya jenis, nggak punya fasal, sehingga nggak ada dalah tadamunnya, nggak ada. Dia secara makna basit, ya kan? Secara makna basit yang punya hanya dalah tadamun. Iltizamnya apa? Iltizam dari nuqtah adalah la tula wala arad wala wazan wala. Jadi titik itu nggak ada, berarti dalalah iltizam dari titik adalah tidak ada panjangnya karena titik, tidak ada lebarnya karena titik, tidak ada beratnya, pokoknya tidak ada. Nah, titik. Bisa dipahami? Nuqtah itu berarti iltizam tapi nggak tadamun. Nah, punya iltizam tapi nggak punya tadamun. Tapi di kitab ini nuqtah kok dimasukkan tadamun? Jare sapa? Iki apa? Endi? Kan nuqtah. Basit kan nuqtah. Lah ya basit kan berarti nggak punya tadamun. Basit kan nggak punya tadamun. Mutobaqah punya, tadamun nggak punya. Ya bener. Punya mutobaqah tapi nggak punya tadamun karena basit. Jauhar juga. Tapi punya iltizam. Nah, Jauhar ada iltizam nggak? saya belum nemu iltizamnya jauhar. Arab. Nah, ini penting. Nah, ini coba perhatikan. Di sini, jadi gini, ini kita masuk ke khilafnya Syekh Fakhrul Razi. Jadi beliau mengatakan, in kana lahu juz'un annal mutabaqah la tastalzimu tadamun. Ini sudah saya terangkan tadi ya, bahwa ketika ada makna yang nggak punya bagian, maka dia nggak punya dalalah apa? Tadamun, ya kan? Wa kadza la tastalzimul iltizam. Begitu juga dalalah mutabaqah itu nggak harus punya iltizam. Jadi ada dalalah yang cuman mutabaqah saja, nggak punya tadamun dan nggak punya iltizam. Khilafan lil Fakhrir Razi, khilaf menurut Imam Fakhrul Razi, kata Imam Fakhrul Razi, semua dalalah itu mesti punya mutabaqah dan iltizam. Tadamun nggak harus, tapi mesti ada mutabaqah dan iltizam. Kenapa harus ada iltizam? Nah, mana nih? Aduh, kitabnya di kata beliau, saya baca di hawasyinya itu, punyanya siapa namanya? Punyanya Syekh Al-Attar itu. Ya apa? Gunamu apa? Kitabnya? Bukan. Itu. Oh ya. Di situ beliau mengatakan bahwa Imam Fakhrul Razi mengatakan minimal dari dalalah iltizam adalah kaunus syai' laisa bi ghairi. Bahwa dia itu bukan yang lain. Jadi kalau saya mengatakan Zidane dalalah iltizamnya bisa banyak, bisa qabilun lil ilmi, qabilun lil kitabah, qabilun lil hubbi, qabilun lil zawaj ila ghairi dzalik. Tapi juga ada dalalah yang paling mendasar adalah Zidane laisa ka ghairi Zidane. Zidane itu bukan selain Zidane. Itu dalalah iltizam. Kalau saya mengatakan kecoa, berarti dalalah iltizamnya bukan kecoa. Udah pasti itu. Bukan selain kecoa. Ya kecoa aja udah. Saya mengatakan peci misalnya, apa dalalahnya? Dalalah iltizamnya. Ya, yang bukan selain peci. Kita katakan ada dalalah, misalnya kita ikut pendapatnya Imam Zakaria yang di mana mutabaqah itu tidak harus memiliki iltizam. Contohnya misalnya jauhar. Jauhar ada nggak iltizamnya? Kalau menurut Imam Zakaria misalnya nggak ada. Tapi kalau menurut Imam Fakhrul Razi bisa jadi. Apa dalilnya? Yang bukan jauhar. Nah, yang bukan jauhar itu arad. Kok gitu? Yang maknanya yang tidak selain jauhar. Ya jauhar maknanya. Ya maksudnya berarti maknanya bukan arad maknanya. Jadi dalalah iltizamnya bukan arad. Tapi bukan arad. Berarti arad. Bukan arad. Dalalah iltizamnya itu iya. Dalalah iltizamnya bukan selain jauhar, berarti arad. Nah ya. Bukan selain jauhar berarti arad. Maksudnya bukan arad juga loh. Bukan Kan bukan selain jauhar. Berarti bukan arad dong.
Lah iya benar, bukan arot harusnya. Bukan selain jauhar, berarti bukan arot. Bukan arot. Ya karena Makanya saya bilang tadi bukan arot. Terus akhirnya jadi jadi arot. Bukannya double. Akhirnya jadi arot. Aku mau kepikiran ngono. Jadi kan bukan selain jauhar. Bukan selain jauhar berarti harusnya jauhar. Ya iya dong. Ya iya dong. Bukan selain jauhar. Bukan selain Zidan berarti siapa? Ya Zidan. Berarti bukan Zidan. Bener gak? Hah? Loh iya, bukan Zidan itu Zidan. Bukan Zidan, berarti aku mau bener. Bukan arot itu bener. Soalnya bukan jauhar. Ya enggak, bukan arot. Ya. Bukan arot. Bukan jauhar. Bukan jauhar, sorry. Bukan jauhar. Bukan jauhar. Nah, ini karena kita belum ngopi ya. Oke, harus apa namanya? Karena kopi itu kalau ngaji kitabnya Syekh Zakaria itu harus ngopi memang. Karena ada kedekatan hubungan antara kopi dengan beliau. Oke. Sampai mana tadi? Wa amma tadammun wal iltizam fayastalzimani al-mutabaqah daruratan. Nah, ini sudah saya terangkan tadi. Kalau tadammun dan iltizam sudah pasti dia punya dalalah mutabaqah. Daruratan pasti sudah. Ini menurut pendapatnya Syekhul Islam Zakaria. Oke, lanjut. Wa dalalatul mutabaqah lafdhiyyah. Iya. Li'annaha bimahdil lafdhi. Ini sudah saya terangkan tadi. Dalalah mutabaqah itu sifatnya lafzi. Seperti yang saya terangkan. Nah, di sini. Nah, itu tuh, lafziyah. Lanjut. Wal ukhrayani aqliyatan. Nah, terus Litawaqqufihima 'ala intiqal dhihni min al-ma'na ila juz'i aw lazim. Nah, jadi yang dua selain selain mutabaqah yaitu dalalah tadammun dan dalalah iltizam aqliyatan. Ini pendapat yang beliau pilih dan ini pendapat ini yang beliau tulis dalam kitab beliau Lubul Usul. Kitab usul fikihnya Lubul Usul, beliau mengatakan bahwa dalalah tadammun dan dalalah iltizam itu sifatnya aqliyah. Kenapa aqliyah? Nah, ini alasannya. Beliau mengatakan alasannya adalah litawaqqufihima 'ala intiqali dhihni minal ma'na, karena untuk memahami untuk akal kita memahami makna itu perlu akal. Nggak hanya cuman modal wat'i saja, nggak bisa. Perlu akal juga. Nah, jadi litawaqqufihima 'ala intiqali dhihni minal ma'na ila juz'i aw lazimi. Baik kita memahami juz'u maknahu, bagian dari maknanya, atau lazim, kelaziman, implikasi dari makna tersebut. Harus pakai akal. Nggak bisa cuman mengandalkan apa? Lafzinya saja. Oke, lanjut. Waqil wadi'atan. Nah, ini justru menurut pendapat aktsarul manatiqah. Lanjut. Wa alaihi aktsarul manatiq. Nah, wat'iyah, semuanya wat'iyah. Mau itu mutabaqah, tadammun dan iltizam semuanya apa? Wat'i, karena mereka masuk dalam rumpun wat'i. Lanjut. Wal lawazim thalathah. Ats-tsalatsah, wal lawazim ats-tsalatsah. Ada alnya. Al terus khabari lazimun dhihnan. Wal lawazim ats-tsalatsah lazimun dhihnan wa kharijan. Ka qabil ilmi wa sin'atil kitabati lil insan wa lazimun kharijan faqat. Ka sawadil ghurabi wa zinji. Zinji itu negro. Terus Wa lazimun dhihnan faqat. Kal basar lil a'ma. Dah, ini tiga dalalah tiga dalalah iltizam yang saya sebutkan tadi. Ada lazim dhihni khariji. Contohnya apa? Contohnya kaqabilil ilmi wa sun'atil kitabah. Sambil diwaca teksnya ya, supaya kalian latihan iso maca bahasa Arab loh. Supaya bisa tahu betapa rumitnya ulama zaman dulu nulis kitab itu. Wal lazim ats-tsalatsah dalalah iltizam yang tiga itu adalah lazim dhihnan wa kharijan. Yang pertama lazim dhihni wa khariji. Contohnya apa? Qabilil ilmi wa sun'atil kitabah lil insan. Insan itu, manusia itu, dalalah iltizamnya adalah apa? Qabilun lil ilmi, punya potensi menerima ilmu dan bisa membuat tulisan. Lanjut. Wa lazimun kharijan faqat, atau lazim khariji saja. Contohnya apa? Kasawadil ghurab wa zinji. Seperti hitamnya gagak dan hitamnya negro. Kemudian walazimun dhihnan faqat, atau lazim dhihni saja. Kal basar lil ama, seperti mata. Nah, kal basar lil ama, seperti penglihatan lil ama untuk orang buta. Terus wal mu'tabar fi dalalatil iltizam al-luzum ad-dhihni. Aywa. Dzakarahu al-musannif ka ghairihi. Li'anna al-luzum al-kharijiyya law ja'ala syartan lam tatahaqqaq
dalalatul iltizam biduni. Limtina'i tahaqqukil masyrut biduni syart. Ya. Wal lazim batil. Lanjut. Dal malzum li'anna al-'adam kal'ama yadullu 'ala al-malakah kal basar iltizaman. Li'anna al-'ama Adamul basar amma min sya'nihi ay yakuna basira ma'a anna bainahuma mu'anadatun fil kharij. Aiyah, ini yang sudah saya jelaskan tadi secara panjang lebar bahwa yang muktabar dari 3 dalalah itu adalah dalalah iltizam yang luzumnya minimalnya luzum dhihni saja. Luzum dhihni khariji atau luzum dhihni saja. Kama dzakarul musannif ka ghairi, sebagaimana musannif yaitu Syekh Hafiruddin Al-Labari ka ghairi dan ulama-ulama yang lain. Lianna luzum al-khariji, kenapa luzum khariji enggak boleh? Yang saja, luzum khariji saja ya. Karena luzum khariji lau ju'ila syartan lam tatahaqqaq dalalatul ilzam bidunihi limtina itahaqqul masyhud biduni syart. Ya, kalau misalnya luzum khariji dijadikan sebagai syarat ya maka enggak akan terjadi maka dalalah iltizam tidak akan ada tanpa luzum khariji, yang itu artinya tidak ada masyrutnya tidak terrealisasi kalau nggak ada syaratnya. Artinya apa? Wal lazim batil, lazimnya batil, fakadal malzumnya juga ikut batal. Li annal adam kal ama yadullu alal malakah kal basar iltizaman. Intinya ini yang saya pahami, beliau pengen mengatakan kalau misalnya sampai luzum khariji itu dijadikan syarat, maka otomatis nanti yang luzum dini saja seperti basar wal ama, kal basar lil ama itu tidak menjadi apa? Tidak mutabar, menjadi dalalatul iltizam. Karena secara kharij, alam realitas nggak ada tuh yang namanya penglihatan, nggak bisa dikonfirmasi. Li'annal ama adamul basar, karena kebutaan itu artinya adamul basar, tidak adanya penglihatan. Amma min sya'ni ayyakuna basiron, yang seharusnya dia itu bisa melihat. Ma'anna bainahuma mu'anadah, padahal antara keduanya mu'anadah saling menolak fil kharij, di alam realitas. Artinya luzum dalalatul iltizam itu tidak disyaratkan apa? Luzumnya luzum khariji, cukup dhihni saja. Lah selepas ini tsummal lafdhu itu sudah pembahasan lain. Ini pembahasan mengenai kulliyat al-khams. Jadi sampai di sini kita sudah selesai membahas mengenai dalalah. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti dia masuknya bukan dalam pembagian ghairul lafziyah. Maksudnya ke lafziyah juga. Enggak. Kan dia khot, ada tulisan. Enggak, khot itu kan bukan lafzi. Lafaz itu apa? Matalaffadh. Yang keluar dari mulut. Lanjut. Berarti kalau tulisan. Nah, jadi tulisan itu masuknya isyarah, mirip seperti isyarah. Bukan lafziyah. Ya? Bukan lafzi. Kayak papan-papan gitu. Iya. Lanjut. Contoh lain Luzum dhihni yang ada khoritnya nggak ada khoritnya, agak susah emang. Luzum dhihni saja. Api panas. Oh itu kan, tapi kan khoritnya juga panas. Dan kan harus Enggak, dia bilang luzum dhihni saja. Api membakar. Iya kan, di khorit juga membakar. Yang luzum dhihni saja. Hah? Itu beda kasus. Ya ada kayak misalnya orang manusia tapi gila. Nggak bisa sonatil kitabah, nggak bisa nggak bisa qabilun lil ilmi. Orang gila, catat mental. Agak susah emang, yang luzum dhihni saja itu susah, nyari contohnya susah. Hah? kalau yang Pendengaran tuli ya gitu-gitu aja. Pendengaran tuli, bisu, yang kecacatan semua sih. Ya, contohnya emang paling mudah ya. Contoh yang paling mudah itu kecacatan, karena kita langsung mencari lawannya. Mata buta itu berarti harusnya dia punya melihat, maka kita makna yang muncul di dhihn kita adalah penglihatan. Kemudian kematian kehidupan, terus kematian kehidupan. Nah ya dong, orang mati kan kalau orang mati, fil kharij kan nggak ada yang hidup, mati ya mati aja. Nah, kalau api dan panas kenapa nggak bisa luzum dhihni? Luzum dhihni, saya bilang luzum dhihni bisa. Kan Dhihni saja nggak bisa. Nah, ya kenapa? Lo kan fil kharij panas. Lo fil kharij itu lo panas nggak? Panas. Lah ya panas, ya wis. Kematian itu dhihni atau kharij dhihni? Nek menurutku
Enggak, kematian terus yang kita tangkap adalah makna hidup karena al maut adamul hayah ma min sya'nihi annahu ayyakuna hayah misalnya begitu. Nah, min sya'nihi ayyakuna hayah. Nah, itu ya dia masuk luzum dhihni saja kan? Berarti kayak burung bisa terbang itu berarti luzum dhihni. Burung bisa terbang. Iya. Apa iltizamnya apa? Dalil iltizamnya? Ya khariji dong. Loh kan di alam kharij ada burung memang bisa terbang. Loh kalau gitu, makanya kan saya bilang ini kita bicara umumnya. Kalau misalnya kita cuma bicara kasuistik, ada kasus-kasus tertentu di mana ini nggak terbang. Kayak burung cepat larinya kan? Burung unta. Nah iya. Dari ikannya kan nggak bisa terbang, tapi dia burung. Ya berarti kita perlu membuat definisi burung. Enggak, berarti caranya itu bukan burung unta, rasa kufri itu. Nah harus ada untanya tuh, harus ada koyitnya. Kalau burung unta maka nggak bisa di apa? Ikan hidup di air. Itu Rimi apa? Apa iltizam, dalalah iltizamnya dulu apa? Ya itu mau ditanyakan. Loh, kan saya bilang tadi tidak semua makna itu punya dalalah iltizam. Ya kan beliau sebutkan tadi. Dalalah mutobaqah pasti punya, tapi iltizam nggak mesti punya. Jadi jangan nuntut saya untuk mencarikan dalalah iltizam dong. Itu namanya taklifu ma la yutaq. Kan itu pendapat Farouz Narosi. Lo kalau gitu ikan hidup di air berarti tinggal cari kebalikannya, selesai. Ikan nggak mungkin nggak hidup di air. Tidak mungkin selainnya, itu malah lebih gampang. Jadi masuk luzum dhihni. Ya apa dulu makanya? Dalil iltizamnya apa dulu? Ada nggak dalil iltizamnya tuh? Ikan hidup di air, apa iltizamnya? Apa ya? Kalau nggak ada ya gimana? Mau kita sebut apa coba? Kalau emang nggak ada. Kalau khoriji ya. Maksudnya apa melihat realitas gitu untuk meletakkan awalnya gitu kan? Iya. Waktu iltizam awalnya lihat realitas. Iya, lihat realitas. Cina, sipit. Nah, itu ada tuh. Luzum dhihninya apa? Cina, Asia. sipit. Kalau di sini Asia. Masa? Iya. Kita dibilang sini juga. Oh, sini. Enggak. Ya barangkali sini maksudnya Asia, tapi kalau kita khusus spesifik Cina itu kan artinya bahwa matanya sipit. Iya, makanya kita dikira Cina karena Oh, enggak, ini matanya kita semua ini. Ini mataku. Di mana matamu? Padahal enggak putih juga kan. apalagi misalnya. Ya macam-macam lah. Kalau sunni itu luzumnya dini atau khoriji? Hah? Iltizamnya. Apa? Sunni, Asia. Asia, apa? Cina. Asia. Ya enggak apa. Cina. Makna iltizamnya apa? Asia berarti Cina berarti Asia. Cina dan sipit. Nah, Cina dan kesipitan. Yaitu berarti luzum dini wa khariji. Khariji saja. Karena kita bisa membayangkan Cina yang matanya apa? Melolok. Sama seperti negro dan kehitaman. Gagak dan kehitaman. Cina dan keputihan. Keputihan, kesipitan. Berarti khariji itu kayak karakteristik yang menempel pada suatu hal gitu. Yang hampir umumnya kita temukan pada hal tersebut di alam kharij, di alam fakta. Sifat esensial atau identikal. Kemarin yang dijelaskan Ustaz Abdul Ghani. Khariji itu berarti esensial itu. Oh enggak, bentar. Atau identikalnya. Identik, dia itu identik. Khariji itu identik, bukan esensial. Esensial itu harusnya dimiliki oleh esensial itu gini. Kan itu kan toh. Esensial itu kan maknanya adalah apa itu dalam bahasa Arab itu dia? Dzati. Ada istilah lain. Dzati arodi, tapi ada istilah lain dari dzati. Ya sama lah, oke. Dia itu memang sifat yang selalu ada. Dia kan mahiyah kan itu. Mahiyah itu esensi. Mahiyah itu tadi, mahiyah. Mahiyah itu esensi. Artinya esensi ini apa? Mahiyah ini apa? Mahiyah itu adalah sesuatu itu disebut begitu karena ada mahiyah ini. Identik dengan ini. Manusia itu disebut manusia karena dia natik, hewan natik. Jadi mahiyahnya manusia adalah yang pertama dia punya hayawaniyah, punya kehidupan. Yang kedua dia punya natikiyah, punya akal.
Itu sifat esensial. Yang arodi, yang tidak esensial, yang cuman banyak dimiliki manusia saja, yo melihat, punya telinga dua, punya kaki dua, bisa berjalan, dan seterusnya. Itu bukan dhati. Tapi selalu kita temukan pada diri manusia hitam, putih, warna kulit. Itu bukan sifat esensial itu. Esensial itu yang manusia tidak disebut manusia kalau nggak ada itu. Identik. Bukan identik, harus ada. Dhati itu esensi, harus ada. Kalau nggak ada itunya, dia nggak disebut manusia. Harus ada tangan. Tuh enggak loh, justru tangan itu bukan identik. Makanya gini. Siapa namanya, kayak ada orang cerdas dari India, dia cuma punya separuh badan, tapi cerdas luar biasa, nggak punya kaki dia. Jalan tiap hari pakai kursi roda. Apakah dia bukan manusia? Manusia. Kenapa? Kan dia masih punya apa yang menjadi esensi dari dia, yaitu natik, berpikir. Bukan kaki. Kaki itu bukan esensi, itu arodi. Identik itu arodi. Identik itu arodi. Ayo arod am kan? Ya, mau arod am, mau arod khos sama aja. Lo arod am, arod khos sama aja. Dia bukan dhati. Iya, arodi. Mau am, mau khos sama aja. Tapi itu nanti masuknya ke kuliatul khomas pembahasannya. Yang lain? Maksudnya setelah ini gitu. Kita belum sampai ke situ, kita baru membahas dalalah. Sudah? Oke, wallahu taala alam. Semoga diterima sama Allah, menjadi asbab dimudahkan seluruh urusan-urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi